dalam penggalian Alkitab atau ketika kita menggali isi Alkitab, biasanya ada dua metode yang sering kali kita dengar atau ketahui atau kita lakukan, yaitu namanya metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif ini kita lakukan secara khusus, misalnya kita melakukan eksegesi. Tetapi di dalam arti kata kita belum memiliki sebuah ketetapan mengenai sebuah pernyataan tertentu atau sebuah teori tertentu atau sebuah rumusan tertentu atau juga sebuah doktrin tertentu. Jadi misalkan saja kita ingin menggali apakah Yesus itu sungguh Tuhan. Nah, berarti kita belum membuat pernyataan misalnya Yesus adalah Tuhan. Tapi kita masih bertanya apakah Yesus itu sungguh, apa buktinya? Maksudnya apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Nah, kita mesti menggali itu dari Alkitab. Berarti kita mengangkat keluar data-data dari Alkitab itu. Data-data itu kita taruh pada tema yaitu mengenai Yesus, ketuhanan Yesus. Karena itu kan belum merupakan jawaban. Kan? Data-data Alkitab mengenai ketuhanan Yesus. Nah, kemudian data-data itu yang kita kumpulkan dalam tema tertentu itu, kemudian kita cari antara kesamaan-kesamaan data tersebut dan juga dalam arti kata kaitannya. Biasanya kalau kita menggunakan induktif, kita menggunakan namanya analogi, kesamaan, dan kemudian kita menggunakan komposisi. Dan kemudian data-data yang memiliki kesamaan, yang juga tergabung dalam sebuah komposisi keterkaitan itu, koherensi itu, kita susun dengan baik secara sistematis dan kemudian barulah kita rumuskan. Apakah betul dari data-data Alkitab tersebut membuktikan Yesus adalah Tuhan? Jadi induktif itu mulai dari data, mulai dari detail, baru ke umum. Itulah induktif. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode induktif? Misalnya saja kita mulai dengan pernyataan iman kita atau doktrin kita, yaitu Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana sebuah deduktif itu adalah sebenarnya mencari atau menetapkan dasar argumentasi. Atau sebenarnya kalau kita bicara deduktif itu menguji pernyataan itu. Kalau kita bicara pernyataan Yesus adalah Tuhan itu benar atau tidak. Gitu. Mengujinya. Berarti kalau benar ada data-datanya. Tapi karena ini merupakan doktrin, kita mungkin lebih tepatnya menjelaskan keyakinan kita atau bukti-bukti Alkitab mengenai ketuhanan Yesus. Tetapi kita sudah punya pemahaman, punya doktrin, yaitu Yesus adalah Tuhan. Berarti mulai dari klaim, mulai dari pernyataan, Yesus adalah Tuhan. Kalau induktif kan mulai dari data-data. Tapi kalau atau detail-detail, baru kemudian klaim atau kesimpulan. Maka ketika kita membuat sebuah penelitian deduktif, maka kita harus mulai dari sebuah klaim, sebuah pernyataan, sebuah doktrin yang kita ingin cari data-datanya, argumentasi yang mendukung adanya doktrin tersebut atau argumen tersebut. Itulah penelitian deduktif seperti itu. Dan kalau ditanya mana yang lebih dahulu kita lakukan, sulit sekali kita mengatakan mana yang lebih dahulu yang kita lakukan. Kita bisa melakukan induktif, kita melakukan deduktif, tergantung kebutuhannya. Jika kita mulai dari sebuah pernyataan dan kita ingin menunjukkan data-data atau bukti-bukti dari pernyataan itu adalah benar, maka kita membuat penelitian deduktif atau membuat pengujian bahwa pernyataan itu benar. Tapi kalau kita ingin membuat penelitian induktif atau kita mulai dari sebuah pertanyaan, belum ada sebuah rumusan atau pernyataan, belum ada doktrin tertentu yang kita tetapkan, tapi kita ingin tahu dulu, kita tahu ya doktrin yang kita yakini, tapi kita ingin tahu tentang tema tertentu. Artinya kita harus mulai dari detail-detail, kemudian baru kita simpulkan data-data dari tema tertentu. Jadi dari detail kepada umum, ya, khusus kepada umum itu adalah induktif, kalau deduktif adalah dari umum ke khusus. Jadi demikianlah penelitian penggalian Alkitab itu juga menggunakan metode-metode ilmiah
bukan tidak menggunakan metode ilmiah. Dan kalau kita tidak menggunakan metode ilmiahnya dan membuat sistematisasinya, kita tidak akan punya rumusan sebagaimana yang kita buat atau rumusan daripada doktrin-doktrin yang ada dalam sejarah gereja maupun doktrin-doktrin yang dirumuskan oleh gereja, dogma-dogma insan gereja. Terima kasih.